Oke John, balik lagi di channel video gua. Nah, jadi video kali ini gue pengen ngasih tahu tentang perbedaan cetakan kue pancong. Jadi banyak yang nanya juga di komentar gua video yang sebelumnya. Ntar gua tagin di sini nih. Jadi singkat cerita, gua tuh buka pancong, kue pancong. Dan banyak yang tertarik pengen tahu. Jadi banyak yang pengen tahu untuk tahap-tahapannya berjualan kue pancong, karena gue juga baru mencoba usaha kue pancong. Dan di sini gue pengen nerangin dulu tentang perbedaan cetakan kue pancong. Oke John, jadi let's go. Kita cek bedah untuk cetakan kue pancong. Nah, nih John. Jadi ini adalah cetakan kue pancong. Sebelum baru pertama kali gue beli cetakan kue pancong, bentuknya kayak gini John. Nah, jadi gue kasih tahu kepada lu semua John, untuk pertama kali beli bentuk cetakannya kayak gini nih. Nah, terkadang orang pada nanya beli di mana bang, katanya. Nah, gue cetakan ini tuh beli di online shop John. Di online shop di Tokopedia. Gue beli di Tokopedia. Nah, jadi dia tuh jual juga beserta tutupnya John. Tutupnya, terus cangkilannya juga. Kalau dibilang sendoknya, dia udah lengkap. Tapi di sini gue saranin kepada lo semua John, untuk tutupnya itu nggak usah dibeli John. Soalnya menurut gue cetakannya itu tidak pas tutupannya sama tutupannya. Jadi gue saranin jangan beli tutupannya. Gue mau ngasih contoh tutupannya, cuman udah gue buang John. Jadi gue nggak bisa ngasih tahu. Pokoknya dia tuh tutupannya pas ditutup tuh dia dikenain garis sebelah sini nih John. Tutupannya segede gini. Nah, kenapa gue bilang jangan dibeli? Karena nanti gue kasih video berikutnya lagi yang pas tutupannya itu seperti apa John. Oke. Jadi ini gue kasih tahu dulu ciri perbedaannya kue pancong cetakannya sama cetakan yang lain. Soalnya garisnya ini tuh sama semua John. Ada juga satu lagi bentuknya yang kayak gini nih, garis-garisnya kecil-kecil. Nah, cuman untuk sekarang ini kue pancong itu udah dimodif tepat cetakannya lebih menurut gua lebih pas ukurannya. Jadi nih gua kasih gambar cetakannya, soalnya gue nggak punya cetakan gambar yang aslinya seperti ini nih. Nah itu perbedaannya cetakan yang itu dengan yang ini John. Itu cetakan yang ini tuh punya sisi di pinggirannya John. Nih dia tuh udah bisa ada pinggiran kayak gini untuk nyetak kue pancong. Sedangkan yang gambar yang tadi itu tidak punya pinggirannya John. Jadi dia rata. Nah, menurut gue itu cetakan untuk kue rangi John. Nah, kalau ini baru menurut gue cetakan kue pancong. Karena kenapa? Karena dia punya sisi lapisan yang ini nih. Punya di sini nih, tebal. Jadi dia tuh untuk bikin kue pancong pasti tinggi, bukan ceper. Kalau ceper kan kue rangi biasanya John ya. Nah, ini cetakan yang belum gua apa-apain John, bentuknya kayak gini. Dan gua kasih tahu lagi kalau udah pas cetakan dibentuk benar-benar untuk dijual John. Oke. Jadi let's go, kita ke dagangan gua.
Oke John, jadi gue jelasin kenapa harus diganti tutupannya John. Dan sorry sebelumnya, ini gue neranginnya sambil dagang, jadi agak kotor karena habis buat masak. Jadi ini John, sebabnya kenapa gue harus ganti penutupnya. Soalnya gue memang niat belinya itu yang ada pinggiran ini John, pipinya. Nah dia itu jadi ada mangkoknya, pipi bergaris tuh. Nah jadi untuk tempatnya tutupnya sendiri gue modifikasi lagi untuk pas buat masuknya tuh John. Jadi dia ngepas untuk supaya tidak berecetan. Nah makanya fungsi mangkoknya ini nih gue nyari yang cetakannya seperti ini, karena gue niat pas bikin itu gue ubah lagi biar pas buat tutupannya sendiri. Nah dari itu sendiri pun juga gue mau ubahnya itu dari tengahnya ini John. Lu lihat kan perbedaan batasannya itu, karena gue memang jualan itu per porsinya itu setengah dari bagian ini John. Jadi mau nggak mau gue harus bikin penyekatnya supaya kalau mau bikin satu itu tidak berecetan ke samping. Jadi gua bikin garisnya ini tuh. Jadi ini gue buat lagi sendiri John garisnya ke tukang babet. Jadi lu kalau di tempat lu ada tukang babet aluminium, jadi dia bisa ngerjain aluminium sama babet. Nah untuk penyekatnya sendiri inget-inget John, jangan dibablasin karena ada selipan di sini nih, ada jeda rongga. Lu ngeliat sih John tuh. Jadi gue kasih jeda untuk garisnya supaya tutupan ini tuh ngepas untuk masuk nih tuh. Jadi dia penyekatnya ada garisnya. Nah fungsi sendiri untuk buat tutupan ini tuh gue bikin berbeda dengan pancong yang lain, supaya karena untuk pancong kan ada yang lumer, ada yang mateng. Nah kalau gue lihat dari dulu tuh tukang pancong tuh selalu punya feeling sendiri John. Jadi dia tahu setengah mateng itu segimana. Jadi lu harus langsung buka udah jadi. Cuman gua rada susah John untuk punya feeling seperti itu. Jadi gua niat itu untuk nengok kematangannya. Jadi kalau udah kematangannya tuh gue tinggal ngebuka doang, nengok gitu. Dan perkara ini bisa dibuka, jadi gua nuangnya itu pun juga dari atas sekarang John. Jadi fungsinya itu tidak berecetan kemana-mana. Kalau tempat pancong yang lain kan yang lo tahu sendiri kan dia berecetan, nggak rapi lah. Nah kalau gue pengen yang rapi, jadi gue udah punya tempat yang kayak gini tuh, langsung gue tuang dari atas gitu John. Jadi untuk ngelihat tingkat kematangannya itu gue nggak usah gue buka-buka lagi, tinggal gue nengok di sini aja John tuh. Jadi gue udah pasti yakin bahwa itu setengah matang, tinggal gue angkat jadi rapi. Dan ini gue bikin sendiri, karya gue sendiri tuh. Jadi di sini ada pemegangnya di dalam, jadi kalau dari atas tuh rapi dia gitu John. Dan ini gue lagi di tempat jualan gua. Jadi gue jualan di pinggir jalan.